Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Masuk ke video, sukun. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa sukun adalah buah dari pohon tropis yang dikenal dengan nama ilmiah Artocarpus altilis. Buah sukun memiliki tekstur yang lembut dan padat, berkulit kasar dan berduri tumpul, dan bagian dalamnya berwarna putih kekuningan saat matang. Tidak seperti buah pada umumnya yang dikonsumsi karena rasa manisnya. Sukun dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat dan lebih mirip dengan makanan pokok daripada camilan buah segar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sukun telah dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah tropis seperti Indonesia, Filipina, Polinesia, dan negara-negara di Pasifik sejak zaman dahulu. Penduduk lokal menjadikan sukun sebagai alternatif sumber pangan, terutama sebagai pengganti nasi atau umbi-umbian. Peneliti pangan, ahli botani, serta praktisi pertanian juga menunjukkan minat terhadap sukun karena nilai gizinya yang tinggi dan potensinya sebagai solusi ketahanan pangan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sukun biasanya dipanen ketika buah telah matang penuh namun sebelum terlalu lunak. Buah ini dapat disimpan beberapa hari dan umumnya diolah segera setelah panen. Konsumsi sukun meningkat terutama di musim panen atau saat terjadi kekurangan bahan pangan pokok. Karena kandungan karbohidratnya yang dapat menggantikan nasi, roti, atau kentang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sukun tumbuh subur di wilayah tropis dengan kelembaban tinggi seperti Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik, Karibia, dan sebagian wilayah Afrika. Di Indonesia sendiri, sukun dapat ditemukan di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Tanaman sukun cocok ditanam di dataran rendah maupun menengah dengan drainase yang baik dan curah hujan yang cukup. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sukun penting karena kandungan gizinya yang tinggi, terutama sebagai sumber karbohidrat kompleks, serat pangan, vitamin C, dan beberapa mineral seperti kalium dan magnesium. Selain itu, sukun tidak memerlukan perawatan intensif dalam budidayanya dan dapat tumbuh di berbagai kondisi tanah, menjadikannya tanaman strategis dalam menunjang ketahanan pangan di daerah tropis. Buah ini juga bebas gluten, sehingga menjadi alternatif pangan bagi penderita intoleransi gluten. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sukun umumnya tidak dimakan mentah. Untuk dikonsumsi, sukun harus dimasak terlebih dahulu. Biasanya dengan cara direbus, digoreng, dibakar, atau dikukus. Sukun dapat diolah menjadi keripik, perkedel, kolak, atau dijadikan tepung sukun yang bisa digunakan dalam berbagai olahan kue dan roti. Di beberapa daerah, sukun juga difermentasi untuk dijadikan makanan awetan atau sebagai bahan dasar makanan tradisional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sukun merupakan tanaman tropis dari keluarga Moraceae yang memiliki nilai penting secara ekologis, ekonomis, sosial, budaya, dan kesehatan. Dari sudut pandang botani, sukun dikenal sebagai Artocarpus altilis, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan nangka Artocarpus heteropilus dan cempedak. Pohon sukun tumbuh tinggi, rindang, dan memiliki daun lebar yang menjadikannya penyerap karbon yang baik serta pelindung tanah dari erosi. Buah sukun terbentuk dari bunga majemuk yang berkembang menjadi satu buah besar tanpa biji. Sebuah hasil seleksi alam dan budidaya manusia selama berabad-abad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam sudut pandang agronomi dan pertanian, sukun merupakan tanaman yang relatif mudah tumbuh di lahan tropis dengan curah hujan cukup dan tanah yang gembur. Tanaman ini tahan terhadap kekeringan jangka pendek dan tidak memerlukan pupuk kimia dalam jumlah besar, menjadikannya tanaman yang ramah lingkungan.
Sukun bisa ditanam melalui okulasi, cangkok, atau penanaman anakan dari tunas akar. Ketahanan terhadap hama dan penyakit pun cukup tinggi jika dibandingkan dengan tanaman pangan lain. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi gizi dan pangan, sukun mengandung karbohidrat kompleks yang baik untuk energi berkelanjutan, serat pangan yang mendukung kesehatan pencernaan, serta berbagai vitamin seperti vitamin C, dan mineral seperti zat besi, fosfor, dan kalium. Kandungan glikemik yang relatif sedang membuat sukun dapat dijadikan alternatif pangan bagi penderita diabetes, jika diolah dengan cara yang tepat. Karena bebas gluten, sukun juga menjadi salah satu bahan baku potensial untuk makanan bebas gluten yang saat ini semakin banyak diminati secara global. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam aspek budaya dan sosial, sukun memiliki nilai simbolik di banyak daerah tropis. Di beberapa wilayah Indonesia, sukun tidak hanya digunakan sebagai bahan makanan, tetapi juga dijadikan bagian dari upacara adat atau persembahan. Sukun juga memiliki tempat istimewa dalam sejarah Polinesia, karena menjadi salah satu tanaman yang dibawa dalam pelayaran migrasi besar-besaran oleh leluhur bangsa Pasifik menggunakan kano dari Asia Tenggara, menjadikannya simbol ketahanan pangan dan keterampilan pelayaran kuno. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi ekonomi, sukun berpotensi besar dikembangkan sebagai komoditas unggulan daerah. Pengolahan sukun menjadi tepung, keripik, frozen food, dan bahan baku industri makanan membuka peluang ekonomi bagi petani, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dan sektor industri pangan olahan. Nilai tambah juga muncul dalam produk olahan kreatif seperti brownies sukun, mie sukun, atau bubur bayi berbasis sukun. Permintaan akan pangan lokal yang sehat dan fungsional turut mendorong pengembangan diversifikasi produk berbasis sukun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam pandangan lingkungan dan perubahan iklim, sukun dapat berperan sebagai tanaman konservasi karena memiliki sistem perakaran dalam dan menyebar yang dapat membantu menjaga struktur tanah dan menyimpan air tanah. Selain itu, penanaman sukun secara massal mampu menyerap emisi karbon dan meningkatkan keanekaragaman hayati lokal. Peningkatan perhatian terhadap tanaman lokal seperti sukun dapat menjadi strategi adaptasi terhadap krisis iklim dan ketergantungan pada pangan impor. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari perspektif teknologi pangan dan penelitian, berbagai studi telah dilakukan untuk mengembangkan sukun sebagai bahan dasar inovatif, seperti substitusi tepung terigu, pembuatan bioetanol, hingga pengembangan kemasan biodegradabel dari limbah kulit buah sukun. Kemungkinan eksplorasi bioteknologi terhadap tanaman sukun, baik dalam pemuliaan varietas unggul maupun dalam pengolahan pasca panen, terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran terhadap pangan lokal berkelanjutan. Dengan segala potensi dan keragamannya, sukun bukan hanya buah tropis pengganti nasi, tetapi juga simbol kekayaan hayati, identitas budaya, dan masa depan ketahanan pangan lokal yang lestari. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam
dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.